Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semuanya sehat kan? Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Sebelumnya, Bapak memperkenalkan diri dulu. Mungkin sebagian sudah kenal, mungkin juga ada yang belum kenal. Nama Bapak Sugeng Subiakto. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar pembelajaran hari ini dapat dipahami dan dimengerti. Doa dimulai. Doa selesai. Minggu yang lalu, kalian telah mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks iklan. Tentunya, kalian semuanya telah memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks iklan tersebut. Anak-anak, sekarang coba buka buku paketnya halaman 59, yaitu tentang pelajaran teks eksposisi di dalam media massa. Tujuan dari pembelajaran ini agar kamu mampu memahami informasi teks eksposisi seperti gagasan dan fakta dan pola-pola pengembangan dalam artikel ilmiah populer. Kamu tentu senang membaca surat kabar atau majalah. Di media massa, kamu mudah mendapatkan teks eksposisi. Kalau ingin mengenal lebih dekat dengan teks tersebut, sesungguhnya dalam percakapan sehari-hari pun dengan mudah kamu mendapatkannya. Ketika menyampaikan uraian dan di dalamnya terdapat banyak pendapat pribadi dengan tujuan untuk meyakinkan orang, berarti kamu sedang menyampaikan teks eksposisi. Pada saat berdiskusi pun demikian. Pernyataan-pernyataan yang berisi pendapatlah yang sering kamu lontarkan. Dalam teks eksposisi ada 3 hal yang perlu kita bahas. Pertama, pengertian teks eksposisi. Kedua, unsur-unsur teks eksposisi. Ketiga, pola pengembangan teks eksposisi. Sekarang kita bahas bagian yang pertama, yaitu pengertian teks eksposisi. Apa teks eksposisi tersebut? Jadi sebenarnya teks eksposisi adalah sebuah paragraf yang isinya berupa sejumlah informasi yang bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian kepada pembaca dengan gaya penulisan yang singkat dan akurat. Selanjutnya, kita akan membahas unsur-unsur teks eksposisi. Unsur-unsur teks eksposisi ada 2. Pertama, gagasan. Kedua, fakta. Sekarang kita bahas yang gagasan. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contohnya, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Itulah contoh dari sebuah gagasan. Selanjutnya, mengenai fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak. Contohnya, selama bulan Januari sampai bulan Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Selanjutnya,
Coba buka buku paketnya halaman 63. Kita akan membahas tentang teks eksposisi atau bukan di dalam sebuah teks. Sekarang coba perhatikan teks berikut. Bagi kami, komunikasi menjadi sarana cukup penting. Dengan komunikasi, kami bisa mengungkapkan gagasan kepada orang lain. Dengan komunikasi yang lancar, segala hal yang berkaitan dengan pengetahuan akan cepat tersebar. Demikian pula dengan keterampilan berbahasa, hubungan sosial akan tercipta. Apakah teks ini termasuk teks eksposisi? Mari kita buktikan. Kalau kita perhatikan di teks tersebut termasuk teks eksposisi karena di teks tersebut terdapat gagasan umum pada awal teks, yaitu komunikasi menjadi sarana cukup penting. Sedangkan faktanya yaitu pertama, dengan komunikasi dapat mengungkapkan gagasan kepada orang lain. Kedua, dengan komunikasi segala hal yang berkaitan dengan pengetahuan akan cepat tersebar. Ketiga, dengan keterampilan berbahasa, hubungan sosial akan tercipta. Selanjutnya, kita bahas bagian B. Salah satu penyebab terjadinya unjuk rasa karena ketidakpercayaan mereka terhadap pelaksanaan berbagai aturan. Para pengunjuk rasa tidak menemukan sarana pelampiasan atau ketidakpuasan yang dirasakannya. Tekanan amarah yang tidak menemukan celah untuk keluar akhirnya menjadi amuk massa. Hal-hal tersebut mengakibatkan berbagai unjuk rasa sering berujung pada anarkisme massa jika aspirasi mereka tidak tersalurkan. Mereka ingin reaksi mereka diperhatikan. Kalau kita perhatikan teks tersebut, pembuktiannya bahwasanya teks tersebut teks eksposisi adalah terdapat gagasan umum pada awal teks. Penyebab terjadinya unjuk rasa adalah ketidakpercayaan mereka terhadap pelaksanaan berbagai aturan. Sedangkan fakta-faktanya adalah pertama, para pengunjuk rasa tidak menemukan sarana pelampiasan atas ketidakpuasan yang dirasakan. 2. Tekanan amarah yang tidak menemukan celah untuk keluar akhirnya menjadi amuk massa. Ketiga, hal-hal tersebut mengakibatkan berbagai unjuk rasa sering berujung pada anarkisme massa jika aspirasi mereka tidak tersalurkan. Selanjutnya, kita bahas teks bagian C. Menabung di bank syariah banyak positifnya. Uang yang disimpan menjadi lebih aman. Semakin lama, uang yang ditabung bertambah nilainya. Apabila ingin belanja, uang tabungan tidak perlu diambil ke bank. Cukup dengan memakai ATM. Yang paling penting, pemilik uang tidak akan kehilangan uangnya. Jadi, kalau kita perhatikan teks C tadi ini, itu juga merupakan teks eksposisi karena gagasan umumnya terdapat pada awal teks, yaitu sisi positif menabung di bank syariah. Sedangkan fakta-faktanya, pertama, uang yang disimpan menjadi lebih aman. Kedua, semakin lama uang yang ditabung bertambah nilainya. Ketiga, apabila ingin belanja, uang tabungan tidak perlu diambil ke bank, cukup dengan memakai ATM. Keempat, pemilik uang tidak akan kehilangan uangnya. Di awal tadi, kita telah membahas pengertian teks eksposisi dan unsur-unsur teks eksposisi. Selanjutnya, kita akan membahas pola pengembangan teks eksposisi. Pola pengembangan teks eksposisi itu ada 4. Pertama, pola umum khusus.
Kedua, pola khusus umum. Ketiga, pola ilustrasi. Keempat, pola perbandingan. Selanjutnya, kita akan membahas pola pengembangan teks eksposisi satu persatu. Sekarang kita bahas dulu bagian pertama, yaitu pola umum khusus. Pola umum khusus ini, ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf, yang kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola demikian dikenal sebagai pola paragraf deduktif. Ide-ide penjelasnya merupakan perincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Selanjutnya yang bagian 2, yaitu pola khusus umum. Pola khusus umum ini adalah hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Bagian akhir dalam bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Dan pola ketiga, yaitu pola ilustrasi. Yang dimaksud dengan pola ilustrasi ini adalah sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Ilustrasi-ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Sedangkan pola yang keempat adalah pola perbandingan. Maksud dari pola perbandingan ini adalah untuk meyakinkan suatu pendapat. Kamu dapat melakukan suatu perbandingan benda-benda, keadaan, atau yang lain ditentukan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Dengan demikian, keyakinan pembaca atas gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat. Itulah tadi pola-pola pengembangan teks eksposisi, yaitu ada 4 pola. Selanjutnya, coba perhatikan kesimpulan pelajaran berikut.